Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali mari kita tak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dimudahkan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu kita baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita iringi dengan taklim sampai waktu isya. Mudah-mudahan amalan yang kecil ini, sedikit ini, insyaallah kalau dilaksanakan ikhlas akan menjadi amalan yang akan memberikan syafaat bagi kita di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari untuk membuka pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan baca Ummul Quran. Kita niatkan sesuai dengan niat kita masing-masing. Insyaallah Allah akan ijabah segala haji kita semuanya. Ala diniyah wa ala kullatan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan bab tauhid kita. Jadi pada pekan yang lalu masih membahas tentang seputar hakikatul iman, hakikat keimanan. Kita akan lanjutkan, ada hal yang sangat penting lagi setelah kita mengetahui hakikat iman, adalah hal-hal yang bisa membatalkan iman. Jadi salah satu ilmu yang harus kita pahamkan kepada diri kita, keluarga, adalah ternyata iman itu bisa batal. Itu namanya nawaqidul iman. Jadi ada ternyata iman itu bisa batal seorang. Ini penting. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti, bahaya nih. Jangan-jangan selama ini kita mengklaim orang ternyata kita melakukan amal-amal yang bisa membatalkan iman kita. Na'udzubillah. Inilah yang kemudian dalam kitab tauhid ini Dr. Shalih Fauzan dalam kitabnya itu membahas terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan iman atau nawaqidul iman. Nawaqid jamak ya, yang membatalkan iman. Nah, jemaah sekalian, jadi nawaqidul iman adalah sesuatu yang dapat menghapuskan iman sesudah iman masuk ke dalam dada kita ya. Jadi kadang-kadang kita sudah beriman, kalau kita nggak ngerti ada melakukan hal-hal yang bisa membatalkan iman, maka iman kita akan batal. Pertama, jemaah sekalian, yang bisa membatalkan iman seseorang adalah yaitu mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kekhususan atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut atau membenarkan orang yang mengakuinya. Jadi yang pertama adalah yang bisa membatalkan iman adalah orang yang tadi mengingkari rububiyah Allah. Kita sering bahas terkait dengan tauhid rububiyah gitu kan. Rububiyah ini adalah
kita harus mengakui Allah adalah yang menciptakan kita. Ini harus kita imani. Ini Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mengabulkan doa kita, yang memenuhi kebutuhan kita adalah Allah. Makanya kadang-kadang tadi dalam kehidupan kita, mungkin karena orang itu hidupnya dijalin dengan materialistik, liberal kapitalis, ya tadi kadang-kadang ya tidak yakin dengan rezeki yang Allah janjikan kepada hamba. Padahal kalau kita mengimani rububiyah Allah ini, kita harus yakin ya, yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pekerjaan kita, bukan keahlian kita ya. Sehingga ada dalam sebuah riwayat ya, ada seorang preman yang kemudian bertobat itu, yang kemudian jadi ulama tersebut. Kalau nggak salah namanya Syekh Ibrahim bin Adam. Dia preman. Suatu ketika dia dalam perjalanan naik kuda. Nah rupanya ketika sampai di hutan belantara itu, dia kan bawa bekal ya. Ketika sedang istirahat ya, rotinya itu dimakan burung gagak gitu kan. Bayangin orang paling ditegeni rupanya dia ada burung gagak, lihat diambil tuh. Kan cepat gak itu kayak burung enak. Wah, dia kan jiwa premannya muncul. Aduh, mungkin bahasa katanya kurang ajar nih gagak. Akhirnya gagak itu ya setelah ngambil bekal roti tadi terbang kan, diikuti babak hinggap kan, sini ya, ke pohon ini, akhirnya telusurin, rupanya apa, burung gagak itu ngasih roti, nyuapin orang yang diikat di hutan belantara. Dia itu rupanya pedagang, saudagar yang dirampok oleh kawan perampok. Dia diikat ya di hutan belantara. Dia perhatikan sama Ibrahim bin Adam, oh ternyata gagak itu dia ambil rotinya tadi menyuapin orang yang diikat. Rupanya ternyata sangat kuat ya. Akhirnya ketika ketahuan itu, dia datangnya tuh orang yang itu. Jadi gagak itu ada diinggap di dadanya ya, suapin tuh rotinya di mulutnya tuh gagaknya itu. Akhirnya apa? Dia tanya ya, kamu kenapa gitu kan? Saya udah 7 hari gitu kan diikat seperti ini ya. Terus kamu dapat makan dari mana? Tiap hari burung gagak nyuapin saya gitu kan di hutan belantara. Rupanya dengan perantara ini seorang preman tadi sadar, ternyata apa? Allah ngasih rizki orang yang dalam kondisi itu dengan mendatangkan tadi burung gagak yang ngambil rotinya itu, kemudian dia suapin tuh kan. Padahal ya secara logika gimana? Allah tuh yang menggerakkan tuh burung gagak itu kan, bikin kesel itu. Akhirnya apa? Kemudian dilepaskan dengan pertolongan Allah, dengan orang tadi ya, dilepas ikatannya gitu. Dia pun baru sadar, baru yakin ya. Akhirnya dia bertobat tuh dengan perantara itu. Sampai dia takut terus kiamat, ternyata Allah yang ya, dari mana aja hidayah itu kan. Dia akhirnya menjadi ulama besar gara-gara melihat sebuah kejadian yang dia alami seperti itu. Ini contoh rezeki dari Allah. Mungkin kalau teman-teman sering dengar siaran ceramahnya Agim tuh, ada tuh santri-santrinya dia yang difabel, bahkan ada yang santrinya yang lumpuh, Pak, bukan lumpuh, dia itu hanya badannya doang, gendut anaknya, dipanggilnya endut ya. Itu dia bergerak aja harus yang gerakin miring itu Pak. Dia kalau makan dia usia 40 tahun, kakak adik seperti itu cacat gitu. Dia ditanya siapa yang ngaji, ya ini rezeki Allah ya, tadi dengan perantara tetangganya yang datang, dia sambil jualan pulsa lagi, padahal kondisi gitu. Mungkin orang jual pulsa ya udah saling percaya aja gitu kan, ya udah pulsa ambil sendiri, nulis sendiri ya, ngembaliin sendiri gitu kan. Itu Allah mendatangkan orang ya tadi ya, dia dalam kondisi terbatas jualan pulsa gitu kan,
kakaknya meninggal perempuan, seperti itu juga gitu kan. Orang tuanya udah nggak ada, yatim piatu. Banyak gitu kan yang dialami gitu kan. Ini kembali ya, jadi kalau orang yang mengingkari rububiyah tadi, yang nggak meyakini rezeki dari Allah, bahaya ya. Jadi kadang-kadang kita kan soal rezeki dari pekerjaan ya. Tapi padahal tadi caranya Allah masih rezeki dari mana? Yang penting kita harus yakin Allah Maha Pemberi rezeki ya. Allah yang menjaga kita ya. Rububiyah itu kan orang yang menciptakan kita ya. Mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang mengingkari hal itu ya, itu bisa batal ya. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Jasiyah ayat 24. Jadi kata Allah, wa qalu ma hiya illa hayatad dunya ya, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi dan mereka berkata ya, kan kehidupan ini tidak lain ya, hayatad dunya namut ya, wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi ada diceritakan dalam Al-Quran ini ya, mereka berkata kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan di dunia saja gitu. Ada orang berkeyakinan dia itu hidupnya di dunia saja, orang komunis kan begitu kan. Jadi dia meyakini kecuali hanya kehidupan dunia saja gitu kan ya. Kita mati ya dan kita hidup kata gitu. Jadi mereka mengatakan ya, kita mati dan kita hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr ya. Dan tidak ada yang membinasakan ya selain masa. Jadi ada keyakinan orang tadi ya, hidup itu ya kita hidup kita mati, dan nggak ada namanya misalnya kehidupan ya yang bisa memisahkan kita hanya masa aja gitu, waktunya mati saja gitu. Nah ini berarti sebuah ungkapan orang yang tidak meyakini tentang rububiyah Allah. Jadi Allah lah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan kita. Dan kalau kita meninggal, kalau kita beriman, pasti akan menghadapi proses namanya ya alam barzah. Kemudian nanti ada yaumul ba'ats dan seterusnya gitu kan. Jadi dia menyatakan seperti itu. Jadi orang yang komunis begitu, dia nggak ada keyakinan nggak ada keyakinan ada kehidupan setelah kematian. Padahal dalam kacamata orang beriman, kematian adalah pintu atau awal dari kehidupan abadi. Jadi orang akan hidup abadi melalui proses kematian dulu. Ya. Makanya karena hidupnya abadi nanti, nah ini yang kita persiapkan amal nih yang jadi masalah kan. Kita kan kalau dunia kan sebentar nih ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ini adalah permainan hidup dunia itu ya, dan sedekah ya. Nah, kehidupan yang kekal adalah yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Makanya kita harus persiapkan amal untuk bekal nanti kalau kita meninggal. Tadi ya, yang kadang-kadang kita sibuk dengan bekal dunia, kita tidak sibuk untuk bekal kalau meninggal nanti. Kemudian wa ma lahum bidzalika min ilm ya, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan kata Allah. In hum illa yadhunnun ya, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Jadi orang yang keyakinan itu hanya prasangka aja, akalnya saja gitu kan. Padahal dalam Al-Quran tadi ya, hidup itu bukan hanya di dunia, ada hidup yang abadi nanti setelah kita meninggal nanti. Jadi kalau orang tadi ada keyakinan tadi yang pertama yang harus kita imani ya, bahwa Allah menyatakan dalam ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti akan mengalami masalah kematian. Dan kemudian ya, kita juga semua berharap ya, kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan kita dengar ayat tersebut.
janganlah kamu mati dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kita semua berharap di akhir hidup kita ini kita termasuk orang yang husnul khotimah gitu. Orang meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam taat kita kepada Allah. Itu yang harus kita minta terus sama Allah gitu kan. Artinya jangan sampai mungkin ada orang niat mungkin dia kalau meninggal ingin dikenal dia misalnya karyawan berprestasi ya, atau penjahat. Nah itu yang jelas bisa aja ada pepatah mengatakan apa gajah meninggalkan gading, apa namanya, macan meninggal belang gitu kan ya. Nah, itu. Artinya ada sebuah peribahasa gitu. Ada orang memang meninggal dikenang karena kebaikannya aja juga dikenang dengan kejahatannya. Ada dua pilihan. Nah tinggal kita milih. Nah kita semua berharap kalau kita meninggal orang mengenal kita adalah orang yang baik, maka disunahkan tuh kalau kita menyolatin ya kan dijawab jamaah ini almarhum si fulan dia kita disunahkan menceritakan kebaikannya, dia ahli tahajud, dia rajin sodako, dia ahli tolabul ilmi. Itu adalah sebuah persaksian biar orang juga termotivasi ya dengan kebaikan almarhum yang meninggal itu disunahkan, dianjurkan. Tapi kalau aib jangan dibuka, itu komen gaple jangan nanti biar kita nggak boleh membuka aib. Tapi kalau kebaikan tadi biar kita dikenang kebaikannya. Pertama tadi ya mendoakan juga yang meninggal itu. Yang kedua tadi memotivasi kita yang masih ada kesempatan. Ayo kita persiapkan amal gitu. Ya misalnya ini kayak Pak Pur ini, kalau misalnya ya kita nggak tahu beliau jadi pengurus tukang videoin pengajian, misalnya kan ada kenangan, ada yang mungkin ada dikenang Pak Jum bendahara RT tukang keliling, ya bisa aja orang kan ketika nggak ada jasanya itu akan dikenang. Ya semuanya itu kan, kalau memang karyawan dia yang berprestasi jujur akan dikenang. Ya kalau sebaliknya kalau yang suka korupsi dikenang, oh itu tukang kemarin tukang ini ya gitu ya. Ya tapi dia semua itu ya kita kembali kita niatkan bukan karena ingin dipuji, bukan. Ya kita semua mengambil prestasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau niatnya karena ingin pujian batal pahala kita masalahnya. Ya berarti nggak ikhlas. Perkara akan mengenal kebaikannya ya urusan lain, itu ibaratnya penilaian orang. Tapi kita hidup bukan nyari penilaian orang. Kita hidup ingin mendapatkan penilaian keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak tuh hidup simpel, sebenarnya nggak bikin repot. Kalau kita karena Allah nggak sibuk dengan cari muka bisa ya kan, wah ada bos nih pura-pura rajin, kalau capek kita jadinya hidup itu. Kalau ingin penilaian orang capek ya, stres gitu kan. Tapi kalau yang nyari Allah mah ada orang biasa, kalau kita kerja itu lakukan seperti yang kita sesuai dengan job desk-nya, enak jadinya. Tapi kalau orang yang hidup karena ingin mendapat perhatian orang dengan orang, ya dia akhirnya capek sendiri nantinya gitu. Inilah yang kembali ya kita kalau bicara masalah maut memang kita semua berharap sebagai doa yang Nabi ajarkan ya, Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Itu biasa dibaca ketika sujud terakhir saat kita ya, Allahumma inni as'alukal husnul khotimah warzuqni taubatan nasuha qoblal maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang dibaca di sujud terakhir saat kita ya, tadi kita akan agar diberikan husnul khotimah, diberikan kesempatan bertobat sebelum meninggal kan. Dan tadi ya kita diberikan keteguhan iman dalam diri kita, karena iman kita tadi dengan sifatnya tidak tetap ya, bisa kadang bisa batal, naudzubillah. Ini yang harus kita jaga, iman itu
Nah, jangan merasa oh saya udah beriman, belum tentu nanti meninggal kita masih beriman, belum tentu gitu kan. Betapa banyak kan orang yang rajin sholat ngaji meninggal di depan apa misalnya di tempat maksiat, banyak kan, banyak gitu. Makanya kita mohon terus ya, jangan lengah, berdoa terus sama Allah. Dan orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya gitu. Ada orang yang biasanya nyanyi, ada kan meninggal lagi nyanyi, meninggal. Ada yang biasanya belum lama tuh Buya di Aceh ya sedang ceramah, la ilaha illallah, meninggal kan dia ceramah. Ada lagi sholat tuh ya. Nah, kan kalau begitu enak kan. Yang di masalah kalau sedang maksiat, naudzubillah itu deh. Coba lagi tanda tangan korupsi ya. Udah meninggal. Astagfirullahaladzim, jangan sampai. Intinya teman sekalian, jadi kita sudah membahas baru satu dulu ya. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan iman adalah orang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Jadi kita harus yakin ya bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, menjaga, merawat, termasuk yang mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani saja. Jangan sampai jadi orang yang tadi tidak percaya dengan masalah kematian. Seolah hidup mati itu ya biasa aja, alami. Padahal kita harus yakin hidup mati adalah pemberian dari Allah. Nah, orang tadi kan komunis ya kan tadi kan hidup mati itu biasa. Yang kenapa? Ya karena makhluk dia begitu. Dia nggak ada keyakinan yang menghidupkan Allah. Mati Allah. Itu yang bedanya seperti itu. Baik, mungkin karena waktu sudah isya ya, saya rasa cukup sampai insyaallah. Mudah-mudahan pekan depan kita lanjutkan satu-satu asal kita dipahami, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan jamaah sekalian sehingga semakin menguatkan iman kita. Jadi ngaji ini kita ada perbaikan bacaan, juga ada menambah ya iman kita semakin kuat. Mari kita tutup membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.